Studi kasus PT Rifan Finansindo Berjangka Pekanbaru. PT Rifan Finansindo Berjangka adalah anggota dari dua bursa berjangka yang ada di Indonesia, yaitu Bursa Berjangka Jakarta dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange. Serta untuk menjamin integritas keuangan perusahaan juga merupakan anggota dari lembaga clearing dari dua bursa berjangka tersebut, yaitu anggota dari Clearing Berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House. Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan perdagangan berjangka secara teratur, wajar, efektif, dan transparan, yang diatur dalam undang-undang di bidang perdagangan berjangka, untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia. Tinjauan umum tentang jual beli. Pengertian perjanjian, menurut ensiklopedia, Indonesia mengkaji dari aspek ruang lingkup pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Kelihatannya, definisi ini menyamakan pengertian antara kontrak dengan persetujuan, padahal keduanya adalah berbeda. Kontrak merupakan salah satu sumber perkaitan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak. Asas-asas hukum kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pekta, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Unsur-unsur perjanjian yaitu adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, dan akibat hukum. Pengertian investor dalam pasar modal adalah masyarakat baik itu yang bersifat perorangan maupun lembaga publik yang menyarankan dananya kepada perusahaan investasi untuk membeli saham ataupun obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengertian bursa berjangka. Bursa berjangka merupakan institusi yang berperan sebagai penyelenggaraan kegiatan perdagangan berjangka. Dengan demikian, bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, bursa berjangka mendapatkan wewenang untuk membuat aturan sendiri dalam organisasinya, yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi anggotanya dan para pelaku transaksi. Pengertian clearing berjangka. Institusi yang menjamin terlaksananya semua transaksi berjangka diemban oleh sebuah lembaga yang disebut lembaga clearing. Lembaga ini menjamin semua perdagangan atau future termaksud margin trading mata uang asing. Peran lembaga ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan transaksi. Lembaga clearing akan melakukan fungsi inovasi atau substitusi untuk semua transaksi kontrak berjangka yang didaftarkan. Melalui proses inovasi, lembaga clearing bertindak sebagai pembeli untuk semua nasabah yang melakukan transaksi jual, dan bertindak sebagai penjual untuk nasabah yang melakukan transaksi beli. Lembaga clearing memberikan jaminan keamanan atau perlindungan terhadap dana nasabah jika terjadi kepailitan pialang. Di Indonesia, yang bertindak sebagai lembaga clearing adalah PT Clearing Berjangka Indonesia. Tinjauan umum tentang perdagangan berjangka komoditi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Yang dimaksud dengan perdagangan berjangka komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka. Selanjutnya, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dan dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kontrak berjangka. Kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi. Hasil penelitian dan pembahasan. Faktor-faktor atau penyebab terjadinya sengketa tersebut antara lain ketidakpahaman terhadap proses bisnis yang dilakukan, ketidakmampuan mengenali partner atau mitra bisnisnya, dan tidak ada legal cover yang melandasi proses bisnis dan apresiasi umum pelaku bisnis dalam Aswandi.
Ada dua bentuk analisa pasar lazim yang digunakan dalam kontrak bulir emas harian Loko London, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Metode dasar untuk membaca pergerakan harga dengan menggunakan data histori berupa kombinasi nilai harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah, dinamakan analisa teknikal. Analisa teknikal selalu menggunakan grafik-grafik yang berfungsi sebagai dasar untuk membaca pergerakan harga yang sangat baik, untuk mengevaluasi harga dalam rentan waktu yang pendek. Apabila trader cenderung untuk fokus pada pergerakan harga, sebaiknya menggunakan analisa teknikal. Adapun manajemen risiko merupakan salah satu cara digunakan untuk meminimalisir kerugian. Manajemen risiko yang lazim digunakan dalam perdagangan berjangka komoditi, khususnya produk gold, yaitu cut loss, dengan cara menutup transaksi yang merugi sesegera mungkin dengan tujuan untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar. Switching, menutup posisi yang rugi sesegera kembali posisi baru yang searah dengan pergerakan harga selanjutnya. Teknik ini lebih efektif apabila dilakukan ketika terjadi perubahan arah harga yang cepat dan drastis. Averaging merupakan teknik manajemen risiko yang cukup ekstrim karena pada dasarnya teknik ini mencoba untuk melawan pasar. Ide pasarnya adalah pasar tidak mungkin bergerak ke satu arah saja untuk selamanya. Pasal 2 Peraturan Kepala Bapepti Nomor 64/Bapepti/per/1/2009 tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka. Pasal 2 Peraturan Kepala Bapepti tersebut menyatakan, dalam pasal tersebut dinyatakan, setiap pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya untuk rekening nasabah tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1, pidana dengan paling lambat 1 tahun dan paling lama 3 tahun atau denda 500 juta dan paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Perjanjian pemberian amanat secara elektronik online antara nasabah dengan PT Rifan Finansindo Berjangka yang menyatakan sebagai berikut. Perjanjian pemberian amanat secara elektronik online untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif. Prosedur penyelesaian perselisihan melalui lembaga arbitras (BAPTI) adalah sebagai berikut. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitras dan alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitras. Ketentuan yang terdapat pada pasal 3 tersebut diperkuat lagi dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut. Kesimpulannya, ada 3 penyebab terjadinya sengketa perdagangan berjangka komoditi pada PT Rifan Finansindo Berjangka Pekanbaru. Yang pertama, ketidakpahaman nasabah terhadap tata cara perdagangan berjangka. Kedua, ketidakpahaman nasabah terhadap aspek hukum perdagangan berjangka komoditi. Ketiga, pelanggaran terhadap batas-batas kewenangan yang dilakukan oleh sales marketing perusahaan dan wakil pialang berjangka.
Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, ada 3 upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat, penyelesaian sengketa melalui badan arbitras, perdagangan berjangka komoditi atau bakti, dan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.